Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Ustadzah harap kalian dalam keadaan sehat dan semangat untuk menuntut ilmu. Hari ini kita akan belajar tematik tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 1, bermain di lingkungan rumah, khusus MUPEL Bahasa Indonesia, ciri dan wujud benda. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, soleh-solehah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya, semoga dengan doa kita dimudahkan oleh Allah dalam belajar dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya. Hari ini hari Ahad. Setelah membantu ibu dan ayah, Beni dan kakaknya Tiur bermain bersama. Mereka bermain perahu kertas. Ayo, anak-anakku, kalian amati. Apa yang dilakukan Beni dan Kak Tiur? Ya, pernahkah kamu melakukan kegiatan tersebut? Pasti pernah ya. Masya Allah, insya Allah sangat menyenangkan ya. Bermain perahu kertas. Beni sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu, juga bisa diapungkan pada genangan air saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Beni sangat menyukai permainan ini. Mari kita menjawab pertanyaan berikut berdasarkan teks bacaan tadi. Pertama, apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Ya, betul sekali. Kertas, ember atau baskom, dan air. 2. Bagaimana cara memainkan perahu tersebut? Nah, perahu yang sudah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu, juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Coba anak-anakku yang soleh dan soleha, amati benda-benda di sekitarmu. Ya, apakah bentuk dan warnanya sama semua? Benda di sekitar kita memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk lingkaran, persegi panjang, segitiga, tabung, kubus, balok, dan lain sebagainya. Nah, perhatikan gambar. Benda yang berbentuk lingkaran. Ini contoh bendanya. Yang permukaannya berbentuk lingkaran. Ada apa saja ya? Ada uang koin, kepingan CD, jam dinding, roda sepeda, cincin, ya, piring, kemudian ada biskuit, ada donat, dan masih banyak lagi. Benda yang berbentuk persegi, contohnya papan catur, jendela. Nah, ini permukaan sebuah box, kain flanel, jam dinding berbentuk persegi, ya. Kemudian ubin lantai, dan masih banyak lagi. Perhatikan gambar lagi, ini adalah benda yang
berbentuk segitiga. Contohnya ada bendera, kemudian ada penggaris, ada pizza atau apa itu, gantungan baju, ada atap rumah, dan masih banyak lagi. Benda yang berbentuk tabung, ada toples, kemudian pralon, baterai, pipa, kemudian ini tong, ya, gelas, dan lainnya. Benda yang berbentuk kubus, contohnya adalah ada rubik, kemudian kardus, ada kado, bingkisan kado, ya, dan masih banyak lagi. Benda yang berbentuk balok, contohnya lemari, kulkas, penghapus, spons pencuci piring, dan lainnya. Nah, selain memiliki bentuk, benda juga memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Perhatikan benda-benda berikut. Ini adalah contoh benda padat di sekitar kita. Ada meja dan kursi, ada peralatan sekolah seperti tas, penggaris, pensil, penghapus, juga ada batu, ya. Kemudian contoh benda cair di sekitar kita. Ada air, susu, sirup, jus, minyak, dan masih banyak lagi. Ini adalah contoh benda gas. Ada asap, ya. Ada asap, kemudian gas LPG. Ini perlu kalian ketahui bahwa gas LPG ini kalau tabungnya itu adalah benda padat, sedangkan isi di dalamnya itu adalah benda gas, ya. Kemudian uap air saat kita merebus air atau saat ibu memasak ada asap, ya. Kemudian udara di dalam balon. Nah, ini balon yang belum ditiup itu juga benda padat. Dan isinya ini, udara yang ada di dalamnya adalah benda gas, ya. Nah, apakah anak-anakku tahu apa simpai itu dan bagaimana bentuknya? Amati simpai yang kamu punya. Isilah kolom di bawah ini sesuai pengamatanmu. Nih. Dari pengamatanmu terhadap simpai, gambar simpai tadi, ya. Dari warnanya, ada simpai yang berwarna coklat, ya. Kalau terbuat dari rotan itu biasanya berwarna coklat, ada yang merah, kuning, hijau, dan biru. Dari bentuknya, simpai berbentuk lingkaran, ya. Kemudian permukaannya ada yang halus dan ada yang kasar. Biasanya kalau terbuat dari plastik itu kasar. Yang terbuat dari rotan biasanya permukaannya halus, ya. Kegunaan simpai yaitu untuk bermain dan olahraga. Bermain simpai. Tahukah teman-teman, apakah simpai itu? Pernahkah teman-teman memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian, pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama.
Sifat-sifat benda. Benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah antara lain, contohnya adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas, jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Setiap kata memiliki makna atau arti. Kita akan belajar beberapa makna atau arti sebuah kata yang ada dalam teks bacaan tadi ya. Pertama, kata halus. Artinya licin, lembut, atau tidak kasar. Kedua, ada kata kasar. Artinya kesat atau tidak halus. Ketiga, ada kata basah. Artinya mengandung air. Keempat, tetap. Artinya tidak berubah keadaannya atau bentuknya. Berubah artinya berbeda dari semula. Nah, ini bisa kalian tuliskan nanti di buku LKS kalian ya. Mari kita lakukan percobaan untuk membuktikan sifat-sifat benda. Alat dan bahan yang diperlukan, 1. Kertas, batu, piring, dan gelas. Cara kerja, letakkan kertas di atas lantai. Ya, anak-anakku, kalian tentunya memiliki banyak kertas di rumah ya. Ya, perhatikan bentuk dan besarnya. Ya. 2. Ambil kertas tersebut dan pindahkan ke dalam piring. Apa yang dapat kamu lihat? Berubahkah bentuknya? Ketiga, ambil batu dan letakkan di atas meja. Amati bentuk dan besarnya. Keempat, pindahkan batu tersebut ke dalam gelas. Apa yang dapat kamu lihat? Berubahkah bentuknya? Kelima, berdasarkan kegiatan ini, apa yang dapat kamu simpulkan? Ya, kesimpulan. Tadi kertas dan batu merupakan benda padat ya. Apakah berubah bentuk ketika dipindahkan dari lantai menuju meja? Misalnya, kertasnya berubah bentuk menjadi bentuk lain? Tidak ya. Kemudian batunya dari meja dipindahkan ke gelas, kemudian pindah ke piring, apakah berubah bentuk seperti gelas? Tentu tidak. Ya, benda padat, ini sifat benda padat, tidak berubah bentuk ya, atau bentuknya tetap. Itu kesimpulan kita dari percobaan tadi. Ustazah ulangi, benda padat tidak berubah bentuk maupun ukurannya. Nah, sekarang kita lakukan percobaan kedua ya. Alat dan bahan yang diperlukan, 1 kelereng, 2 air, 3 pensil, 4 sirup, 5 minyak, 6 gelas, 7 botol air mineral. Cara kerjanya, pertama, masukkan kelereng ke dalam botol air mineral.
perhatikan bentuknya. Kedua, masukkan kelereng tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Ketiga, masukkan air ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Keempat, pindahkan air tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Kelima, masukkan pensil ke dalam botol air mineral. Kemudian perhatikan bentuknya. Keenam, pindahkan pensil tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Ketujuh, masukkan sirup ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Pindahkan sirup tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Kesembilan, masukkan minyak ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Kesepuluh, pindahkan minyak tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Ya. Nah, isikan hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Ya. Kelereng. Kelereng adalah contoh benda padat. Apakah bentuknya tetap ataukah berubah ketika dipindahkan dari botol ke dalam gelas? Bentuknya adalah tetap ya, tetap seperti kelereng, tidak berubah. Kemudian air. Air adalah benda cair. Bagaimana bentuk benda cair, bentuk air ketika dipindahkan? Ya, berubah. Betul sekali. Yang semula dari dalam botol, bentuknya seperti botol, kemudian dipindahkan ke dalam gelas, maka bentuknya menyerupai gelas. Pensil. Jika dipindahkan dari botol ke dalam gelas, maka bentuknya tetaplah pensil, ya. Kemudian sirup. Sirup merupakan benda cair. Jadi, jika kita pindahkan dari botol yang semula bentuknya seperti botol, berubah menjadi seperti gelas. Begitu juga dengan minyak. Ketika kita pindahkan wadahnya, maka bentuknya akan menyerupai wadahnya. Nah, simpulan. Tadi, kelereng, pensil merupakan benda padat. Dan sifat benda padat adalah bentuknya tetap, tidak berubah. Kemudian air, sirup, dan minyak merupakan benda cair. Tadi bentuknya berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya ya. Jadi kesimpulan kita akan sifat benda cair adalah bentuknya berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya. Ya, sampai sini paham ya? Benda gas. Perahu, bagaimana cara kamu berlayar? Dengan bantuan angin balon. Angin, apa itu angin? Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung? Karena di dalam perutku juga ada udara. Ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung. Berarti udara sama-sama berguna bagi kita. Ya, ini udara dalam balon dan angin yang menggerakkan perahu itu adalah benda gas. Ya. Mari kita lakukan percobaan untuk membuktikan ciri-ciri benda gas. Ya, alat dan bahan yang diperlukan: 1. Balon, 2. Kantong plastik bening. Cara kerja: tiuplah balon sampai menggelembung. Kemudian ikat mulut balon dengan karet. Kedua, tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Selanjutnya, ikat mulut plastik dengan karet.
Amati bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik? Apa kesimpulanmu? Ya, betul sekali. Balon dan plastik yang belum ditiup adalah benda padat. Balon dan plastik jika ditiup akan menggelembung dan di dalamnya ada gas atau udara. 3. Sifat benda gas adalah bentuknya berubah-ubah sesuai wadah atau tempatnya. Ya, ada kemiripan antara benda cair dan benda gas ya. Ya. Ayo kita membaca. Meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Ya. Ya, kalau balonnya berbentuk bintang, maka balonnya menyerupai bintang. Jika balonnya berbentuk lingkaran, Ustazah, ya, seperti lingkaran. Jika balonnya berbentuk love, ya akan seperti love, ya. Wujud benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3 ya, tadi ya. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya kelereng, batu, dan pensil. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Ya, mari kita belajar mencari arti sebuah kata dalam teks tersebut. Ada kata wujud, artinya rupa atau bentuk yang dapat diraba. Ukuran, artinya isi atau besarnya benda dalam sebuah ruang. Padat, artinya benda yang isi dan bentuknya tetap. Ya, benda yang isi dan bentuknya tetap. Cair artinya bersifat seperti air atau encer. Gas artinya ringan bersifat seperti udara. Demikian pembelajaran hari ini. Ya, meskipun video Ustazah panjang. Semoga anak-anakku yang soleh dan solehah bisa memahaminya ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Semoga sukses. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.